Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Humaira Tunisa, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Mangkang 03 Kota Semarang. Pada video kali ini saya akan menunjukkan video diseminasi tentang budaya positif di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu saya DSP selaku Kepala Sekolah SDN Mangkang 03, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf SDN Mangkang 03, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruang kelas 1 dalam kegiatan komunitas belajar kita. Salawat kita senantiasa mencurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang sangat mengenal dan syafaatnya di dalam akhir zaman. Yang kedua kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini untuk kita bersinergi bersama, belajar bersama di komunitas belajar SDN Mangkang 03. Nanti yang akan diisi dalam penyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Sebelum kami mulai acara pada siang hari ini, untuk yang pertama kali, mari kita membaca doa Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu nanti ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Mangkang 03. Selanjutnya nanti ada penyampaian dan pemaparan diskusi bersama Bapak Ibu guru SDN Mangkang 03. Selanjutnya yaitu penutup. Untuk acara yang kedua, sambutan Ibu Kepala Sekolah SDN Mangkang 03 kepada Ibu Kalian SPP kami persilakan. Terima kasih waktunya diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu beserta staf SD Mangkang 03. Pertama-tama kita selalu memanjatkan rasa syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 1 guna melaksanakan kegiatan komunitas belajar di SD Mangkang 03. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga nanti bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan lancar. Selamat siang, salam senantiasa kami haturkan kepada dunia kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat. Terima kasih kepada Ibu Nisa yang telah memberikan waktu kepada kami, yang mana pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu diundang bersama guna melaksanakan kegiatan komunitas belajar di SD Mangkang 03 ini, yang mana pada kesempatan siang hari ini Ibu Nisa akan memberikan atau menyampaikan beberapa
tema dalam kesempatan ini, yaitu mengenai budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bu Nisa. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kami mengharap bahwa komunitas belajar yang ada di SD Makam Pulau 03 ini sudah terbentuk. Mudah-mudahan apa yang sudah kita programkan dan sudah kita jadwalkan yang akan datang akan berjalan terus-menerus dan akan bertambah atau bertukar pikiran mengenai pengetahuan maupun pembelajaran di SD Makam Pulau 03 akan lebih meningkat. Dengan demikian, dengan adanya nanti Ibu Nisa memberikan budaya positif akan terwujud pada siswa-siswi kita yang akan datang. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan dari kami. Kami mohonkan Bapak Ibu semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan dapat nantinya berguna untuk Bapak Ibu semua. Kiranya dari kami cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Solyati SPD selaku kepala sekolah yang telah memberikan arahan pembinaan kami dan memberikan kesempatan kepada saya di sini untuk berdiri untuk memaparkan materi yang telah saya dapatkan di Sekolah Guru Penggerak 11 ini. Sebelumnya Bapak Ibu izin semangat ya. Sepertinya serius kita sampai saja Bapak Ibu. Meskipun ada dokumentasi semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Ya, terima kasih. Ini meskipun sudah siang menjelang sore, tapi kami harap semuanya tetap semangat pagi. Selamat pagi. Untuk selanjutnya langsung saja nih Bapak Ibu. Di sini sebelum kita mulai, silakan Bapak Ibu boleh berdiri sejenak. Berdiri menghadap kanan kiri. Oh, pasangan satu padu. Boleh. Bapak sudah masuk sama Pak Wahyu. Ya, berdiri sebentar. Sejenak. Makanya ini supaya tidak terlalu sepaneng ya. Setelah seharian, tadi kita sudah mendidik anak-anak di kelas seharian, mungkin energinya sudah habis. Di sini coba sebentar. Ya, ini ada. Yuk, senyum selama 30 detik. Coba tanya teman kita, rekan sejawat, rekan kerja kita. Coba ditatap ke depan. Itu ditatap. Silahkan tersenyum selama 30 detik Bapak Ibu. Pasti lebih dari senyum ya Bapak Ibu. Tidak bisa ya. Ada ketawanya juga. Iya, ada ketawanya dan senyumnya ya Bapak. Dikeluarkan Bapak Ibu. Ini tadi Bapak sudah telah di kelas dengan berbagai karakteristik murid kita. Ya, sudah dimasukkan yang semangatnya coba. Ditatap temannya sambil tersenyum. Bapak Ibu bisa ya. Sampai tertawa. Pak Wahyu bisa tersenyum Pak Wahyu. Tertawa ya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan bisa duduk. Ini salah satu contoh budaya positif Bapak Ibu ya. Mungkin hal yang apa ya, sederhana, hanya berdiri tatap tersenyum. Coba nanti kita praktekkan kepada siswa-siswi kita di akhir-akhir pembelajaran di atas jam 12 pasti sudah bosan kalau belajar. Disuruh nulis, suruh membaca dan lain-lain sudah bosan. Coba nanti disuruh berdiri natap temannya, pasti nanti tidak hanya tersenyum tetapi bisa tertawa ya. Tidak apa-apa, itu sebuah contoh dari disiplin positif. Jadi kita memberikan energi positif kita meskipun sudah di jam-jam rawan, jam-jam ngantuk, jam-jam capek, sudah lelah, tetapi jika kita tersenyum akan mendapatkan energi yang lebih. Selanjutnya di sini pemaparan kali ini atau diskriminasi kali ini adalah aksi nyata yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak, yaitu saya calon guru penggerak angkatan 11 di sini akan
menyampaikan materi yang telah saya dapatkan pada modul 1.4 tentang budaya positif. Materinya di sini di dalamnya sangat luar biasa banyak Bapak Ibu, tetapi sangat bermanfaat ternyata, dan saya pun tertampar dengan semuanya. Jadi saya juga baru tahu oh ternyata seperti itu karena di modul ini. Nanti ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi kemarin kita sudah visi misi sekolah kita sudah sesuai, misi kita sudah sesuai pada profil pelajar Pancasila. Meskipun masih terlalu banyak, mungkin semua elemen harus tercapai. Kemudian di sini pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang nanti harus menyeluruh, semua peserta didik kita harus tercapai, tidak hanya satu dua saja, tetapi semuanya harus diberikan treatment sesuai dengan gaya belajarnya mereka. Selanjutnya di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Biasanya kita yang tahu pokoknya ada guru yang mengontrol murid, gitu Bapak Ibu. Pokoknya kita semuanya memegang kunci kendalinya. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik yang membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bahkan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, dipaksa, ayo cepat belajar ini, belajar di kelas ini. Mungkin tidak hanya di sekolahan, di rumah juga kita sebagai orang tua terhadap anak kita. Nanti materi ini bisa kita gunakan juga. Selanjutnya ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di tadi stimulus respon itu realitasnya kebutuhan kita itu sama, tetapi teori kontrolnya realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan antara guru dengan murid jelas berbeda. Kita pokoknya memberikan materi anak pengennya kita anak paham, anak bisa semua, tapi nyatanya anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak hanya harus sesuai dengan apa keinginan saya, harus sesuai dengan tujuan ini, tidak. Tetapi semua orang memiliki pandangan yang berbeda tentang dunia ini. Kemudian perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal di sini teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain, tapi teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Setelah kita membujuk pasti kita akan memaksa. Tetapi teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya model berpikir menang kalah atau model berpikir menang menang. Ya, di sini ada menang kalah atau menang menang. Mau kita yang menang, murid yang kalah, atau murid yang menang kita yang kalah. Ya, tetapi di sini model teori kontrolnya kita sama-sama menang. Guru menang, murid menang. Selanjutnya disiplin positif. Nah, sebelum ke materi mungkin ada yang bisa menjelaskan disiplin positif. Monggo Pak Asadi, monggo Pak Asadi bisa sana. Disiplin positif. Kalau Pak Asadi bisa. Kasih saya dan itu semampunya. Disiplin positif itu adalah pengaruh kita untuk didapatkan kepada orang lain dengan momentum yang pas dan terlalu dan selalu sampai itu menunjukkan sampai itu kemajuan yang sangat luar biasa dengan. Terima kasih Pak Asadi, luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya. Ya. Menurut Pak Asadi tadi pengaturan ya Pak ya, yang ada pada diri. Nah di sini ada disiplin itu ternyata dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang
hukuman. Jadi di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tanpa ada hukuman, tanpa ada reward. Kalau misal kita anak terlambat itu karena ada aturan masuk pukul 7, ya itu belum tentu ada motivasi intrinsik dari anak, tetapi itu mereka melaksanakan disiplin itu karena ada sebuah aturan. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan, ya ini nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini banyak sekali contohnya nilai-nilai kebajikan dari profil pada Pancasila juga semuanya masuk nilai kebajikan. Kemudian dari Ibu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan sebagainya. Bapak Ibu, empati, percaya diri itu nilai kebajikan. Kemudian ada juga cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Pokoknya nilai-nilai yang baik tadi tanpa lepas dari suku, agama maupun latar belakang, semuanya nilai kebajikan. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Mungkin sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar ini, ada beberapa kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar manusia itu apa? Adakah Bapak Ibu? Ada? Belum? Ya, di sini kebutuhan dasar manusia. Kita baru saja melaksanakan apa Bapak Ibu barusan sebelum masuk ke ruangan ini? Makan, ya betul Pak Sadis. Makan, ya. Makan itu juga salah satu kebutuhan dasar manusia. Kita nggak bisa kalau dalam keadaan lapar disuruh bekerja, dalam keadaan lapar disuruh belajar, itu tidak bisa ternyata. Karena kebutuhan dasar manusia adalah proses segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Di sini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti memiliki ini. Rasa diterima di berbagai tempat, ya, kerjasama berbagai dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan, harga diri, keinginan dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Dari 5 kebutuhan dasar ini ternyata jika tidak terpenuhi akan terjadi sebuah permasalahan. Jadi kalau anak kita siswa-siswi kita kok berbuat kesalahan di dalam kelas kok dia tidak mau mendengarkan, itu pasti ada salah satu ini yang tidak terpenuhi. Misalnya dia sibuk bermain sendiri, berarti dia mempertahankan kebutuhan dasar yang mana Bapak Ibu? Apa kira-kira? Kebebasan. Mereka ingin bebas. Saya itu tidak pengen bebas dalam kelas berusaha, sehingga dia hanya taktik sendiri jalan-jalan muter-muter karena mereka ada kebutuhan dasar mereka yang kurang terpenuhi. Ya, kemudian selanjutnya di sini motivasi perilaku manusia. Jadi tadi sudah saya jelaskan. Di sini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk ekstrinsik sendiri untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku manusia itu karena ada hukuman. Saya memakai topi agar saya tidak diberi hukuman oleh Pak Asadi misal. Ya, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ternyata kalau di kelas kita memiliki bintang itu ya Pak Ibu, nanti yang maju cepat dapat bintang 1, 2, 3. Ternyata itu juga membuat motivasi perilaku manusia itu justru ekstrinsik, tidak dari dalam dirinya. Padahal itu bagus ya kalau kita mikirnya kita memberikan reward agar orang itu lebih bersemangat lagi dalam belajar, dalam bekerja. Namun ternyata ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Tetap boleh dilakukan, tetapi ada batasan-batasan tertentu. Selanjutnya, yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini adalah motivasi intrinsik yang harus muncul di semua orang.
Jadi kita benar-benar dari hati sendiri. Meskipun tidak ada aturan misal berangkat absen jam 7:30, tapi tetap rajin berangkat jam 6 gitu. Itu dari intrinsiknya sendiri gitu, dari dirinya sendiri. Selanjutnya, di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini ternyata ada, saya juga belum tahu restitusi itu apa. Kemudian konsekuensi dan hukuman, mungkin kita sering ya kalau hukuman tidak terencana tiba-tiba. Mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi terencana sudah ada kesepakatan sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi kalau hukuman langsung, anak terlambat langsung kita tanya, tapi kenapa Mbak? Kenapa tidak tepat waktu berangkatnya? Langsung kita berikan hukuman, misal silakan menyapu dulu halaman boleh masuk, atau dia tidak memakai sepatu warna hitam diminta untuk melepas sepatu misal dia lari di lapangan, itu langsung hukuman tanpa memandang, tanpa sepihak, langsung anak diberikan hukuman. Kalau konsekuensi tadi saya sudah memiliki keyakinan kelas, konsekuensinya apa? Tidak tiket harus nggak bisa ya, tidak tiket harus suruh bersihkan WC gitu, ada konsekuensi. Tapi kalau restitusi, kita diskusi dengan anak kolaboratif, kemudian anak nanti mencari sendiri apa yang harus diperbaiki. Artinya di sini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi di sini ada pembuku, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebelum saya masuk ke materi ini, ada Bapak Ibu yang bisa menyimpulkan kira-kira posisi kontrol mana yang baik, yang paling baik di antara 5 ini. Monggo, Desi, Bapak Ibu, kira-kira. Tenang. Terima kasih. Selanjutnya kita ada lagi. Tenang juga ini. Bapak Ibu yang lain nanti bisa memilih tenang ya. Di sini saya juga baru tahu ternyata ada namanya materi posisi kontrol guru. Dan berarti ada 5 pembuku, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Mari kita lihat bersama yang paling ideal yang harus dilakukan oleh seorang guru itu yang mana? Yang pertama ini ada posisi pembuku. Masih ya Pak? Kamu
Cepat, pergi ke lapangan basket. Ya, ini tadi contoh penerapan pembuku. Di sini ada kata-kata patuhi aturan saya atau awas. Jadi saya ancaman di bawah itu. Kemudian berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu. Ya. Di sini posisi pembuku ini cenderung dengan nada yang tinggi menghargai. Kemudian hubungan verbal ataupun fisik dampaknya dan murid adalah murid cenderung memberontak bahkan menyimpan dendam. Karena kalau kita berikan penghukuman justru dia akan semakin memberontak, semakin memiliki dendam dan tidak menyukai guru atau novel yang diambil oleh guru tersebut. Selanjutnya ini ada posisi membuat merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Maaf Bu. Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, sekali jangan bikin usaha lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jatuhan kalau ibu tegur bapak sekolah. Ayo cepat sekolah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, penerapan posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah ini, guru itu cenderung membuat anak itu supaya merasa bersalah kepada beliau. Jadi dia berbicaranya adanya tenang gitu, dengan yang tadi pertama menghukum itu lebih tinggi. Kalau ini adanya tenang, namun memiliki dampak membuat murid merasa bersalah atau identitas dari baru. Jadi dia kurang percaya diri akhirnya, kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Di sini ada kata-kata yang khas itu, kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak, dan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini kata-kata yang sering digunakan untuk membuat merasa bersalah. Selanjutnya posisi teman Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi. Santai seperti teman. Bu, habis Bu saya ngomongin saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak dia paling sendirian. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi jatuh ke air hitam setelah gantung ya Bu. Ya sudah kan, nanti lain kali lainnya lebih sering lagi ya. Diajak terlambat lagi. Bikin terus ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sekarang sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Ya, untuk penerapan posisi kontrol sebagai guru ada kalimat, ayo bantulah ibu ya. Terus ayo ingat kita bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, tapi bapak bantu bereskan. Ini disini ternyata juga memiliki dampak Bapak Ibu. Jadi dampaknya murid bergantung kepada satu orang. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Karena dia mengandalkan tadi, oh guru saya itu seperti teman, jadi dia justru lama-lama akan santai atau menyepelekan. Selanjutnya ada posisi pemantau atau monitor.
Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Terus kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat saja. Paham Bu, saya harus tinggal kelas, harus jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas mengerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, ini contoh dari pemantau. Dia kayak nanya-nanya, monitoring. Jadi peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu kalimat-kalimat khasnya. Posisi dirinya. Yang terakhir adalah posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa salam saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tinggalkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi, apakah Naren yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tinggal di bawah menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren bangun alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan baca alarm apa Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas lagi. Baik Bu, terima kasih. Ya, ini tadi posisi kontrol yang terakhir itu sebagai manajer. Di sini guru itu menanyakan apa yang kita yakini sebagai keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi lebih anak nantinya akan mencari tahu sendiri, merestitusi dirinya sendiri. Oh ya, apa ya? Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Nanti dari anak guru hanya memberikan anak saja. Dari kelima posisi ini, kira-kira apakah yang paling ideal tetap teman Bapak Ibu atau ada yang lain? Yang apa? Manajer, ya betul sekali. Ternyata di sini yang paling ideal adalah manajer. Tetapi untuk kita dari bawah untuk menjadi manajer itu kan sulit ya Bapak Ibu. Sangat apa namanya harus melewati beberapa tahap. Dan untuk anak-anak kita, anak SD memang agak sulit sepertinya kalau kita mempraktekkan seperti itu. Kalau anak SMA, SMP, oke mereka bisa berpikir nalar sendiri. Tapi kalau untuk anak SD terkadang kita mau mempraktekkan manajer karena dia jatuhnya sebagai teman, jatuhnya lagi sebagai monitor gitu. Gimana Pak Sas? Ya sebagai penghukum ya. Dan nanti kita harus merata dari penghukum naik ke atas sampai di posisi tertingginya posisi manajer tadi. Ya, di sini saya memiliki contoh Bapak Ibu. Biar tidak ngantuk ya nanti sambil melihat ini ada posisi kontrol. Apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Bapak Ibu? Apa? Membuat merasa bersalahnya. Betul? Iya, betul. Kan di sini ada rasa kecewa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu agar anaknya nanti merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Halo Bapak Ibu.
kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa? Apa? Sepindah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Menghukum, ya, betul. Selanjutnya, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sudah oleh manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Ya, pintar. Semua ini luar biasa. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak melaksanakan tugas. Pemantau, ini lebih cenderung guru yang memantau. Jadi ya sudah selesai. Tapi ada 5 posisi kontrol itu. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Tapi setelah kita tahu, oh posisi kontrol seperti itu, berarti sebagai manajer kita harus memiliki keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas dengan kesempatan kelas ternyata berbeda levelnya. Lebih tinggi keyakinan kelas. Di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa peraturan kelas? Karena kalau peraturan itu kan kita yang membuat ya Bapak Ibu, cenderung kita tata tertib sekolah misalnya, tata tertib kelas misal, piket dan sekian lebih cenderung dari kita. Tapi kalau keyakinan kelas itu dari anak-anak kita mengerjakan bersama. Pembentukan keyakinan kelas di sini bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi di sini kita menggunakan kalimat yang positif, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian saling menyayangi antar teman, ya. Saling menghormati, tidak boleh bunyi, tidak boleh. Karena itu tidak boleh itu kalimat negatif, jadi harus diganti yang positif, jadi saling menghormati teman, saling menyayangi. Ini saya contoh dari keyakinan kelas 4 yang sudah kami buat bersama. Ini pembentukan keyakinan kelas mulai dari peserta didik, kemudian kita bahas satu-satu di depan, kita tentukan, kemudian baru kita membuat ditempel di depan supaya anak melihat oh itu ada keyakinan kelasnya. Jadi kalau ada yang melanggar dinyatakan kembali, silahkan dilihat di atas ini keyakinan kelasnya apa yang sudah kalian langgar, terus nanti konsekuensinya atau restitusinya bagaimana. Itu dari hasil mereka sendiri yang menulis. Selanjutnya segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi itu satu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini masih ada terus saya dari tadi yang proses sebagai manajer, kemudian dalam menangani masalah itu ternyata ada namanya segitiga restitusi. Di sini ada 3, yang pertama adalah menstabilkan identitas, selanjutnya validasi tindakan yang salah, dan yang lain menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan ini ada kalimatnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita jangan langsung menyalahkan anak berbuat salah. Kamu itu gimana kok begini? Ternyata kita harus membela mereka dulu, menstabilkan supaya stabil. Setelah itu baru validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tanya dulu apa jawabannya. Setelah dia menjawab menceritakan semua masalahnya, baru nanti kita ingatkan tadi masalah itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Kemudian kamu itu menjadi orang yang seperti apa? Itu nanti kita tanya, kita gali lagi ke anaknya. Seperti akan menjawab bagaimana. Selanjutnya menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Karena kita yakin semua orang pasti memiliki memiliki kesalahan, tidak ada orang yang tidak mempunyai kesalahan dan pasti ada kekurangannya. Di sini berbuat salah itu wajar, dan kata-kata seperti ini Bapak Ibu, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, Bapak juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan
Selanjutnya, validasi tindakannya yang salah. Di sini divalidasi dulu. Mengapa anak seperti itu membuat kesalahan seperti itu? Pasti ada belakangnya itu kenapa? Misal, anak kok suka ngambil makanan temannya. Coba kita lihat dulu, cari tahu. Oh ternyata anak ini tidak sarapan, tidak diberikan bekal oleh orang tua, tidak dikasih uang misal. Nah itu akhirnya dia meminta punya temannya tanpa izin. Nah itu ada sesuatu di belakangnya. Karena apa? Kebutuhan manusia yang bukan dasarnya makan tapi tidak terpenuhi dengan baik, sehingga akhirnya dia membuat sebuah kesalahan. Nah itu di sini kita bisa memberikan kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu paling bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan kadang anak kan malah berantem karena bisa diejek oleh temannya. Dia membela dirinya, tidak terima karena temannya kan sudah mengejek orang tuanya misalnya. Juga kita boleh memberikan kalimat seperti itu. Kamu patut kita patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kita dari dulu masalahnya apa, kemudian kita validasi tindakannya itu bagaimana. Kemudian kamu melakukannya dengan mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu kalimat-kalimat khasnya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Setelah kita tahu tadi stabil dulu, setelah itu anak cerita, setelah itu kita tahu alasannya apa, kita beri penguatan, baru kita tahu keyakinan. Apakah keyakinan kelas kita dan nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kok kamu melanggar seperti itu? Nilai apa yang disepakati tadi? Dan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Itu belum ditanyakan. Nah, keyakinan kelasnya. Ini contoh penerapan segitiga segala tadi yang telah saya laksanakan kemarin. Nah, kamu menunjukkan tadi ya, yang sudah mengetahui kenapa tadi suka menjadi orang tua saya. Oh begitu. Adalah kalau mana kita jika itu ada pasti akan berbuat hal yang sama. Ya dulu tahu apa kamu pasti juga itu ada alasannya ya. Ya dulu saya tidak bisa ada orang yang menjadi orang tua saya. Ya padahal kalau kamu merasa maaf karena orang tua kamu beda, itu sangat berbeda. Ya tidak betul. Misalnya tapi kita apakah di dalam kamu kalau menurut lagi orang tua dalam biasa tidak menurut kamu keyakinan apa yang dilanggar? Harus keluar lagi dan tidak menurut kamu di dalam hubungan orang itu kenapa tidak ya? Kemudian kalau menurut kamu sendiri, berarti apa yang menurut kamu lakukan pada saat marah? Saya harus lebih sadar itu. Kamu berpikir memperbaiki masalah ini, kemudian dulu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya berusaha bersabar. Kalau ada teman yang memiliki orang laki, saya akan lakukan kewajiban dulu. Kenapa kali ini kamu semangat ya, dan akan memiliki. Ya dulu, terima kasih. Pak anak juga seperti ini, kemudian nanti anak menceritakan. Ini refleksi saya selaku GBT, saya senang pengalaman juga eksekusi terhadap permasalahan yang dialami oleh murid saya. Dengan memposisikan diri sebagai posisi manajer, dapat membuat murid mempertanggungjawabkan perilakunya untuk murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Namun sebenarnya cara perbaikannya yaitu saya akan lebih memahami posisi manajer dan menerapkan dengan berbagai kasus yang dihadapi murid. Karena kalau pelaksanaan yang benar-benar nyata, pasti nanti ketika saya menanyakan hal itu akan kembali ke depan posisi monitor atau posisi teman. Kemarin juga sudah saya praktekkan ketika anjir benar itu ya benar ulung. Makanya saya tidak benar ada yang tinggi itu saya praktekkan eksekusi. Ternyata
misalnya seperti itu. Enggak bu, dia ini gitu, sudah bisa. Iya, sebenarnya saya sudah ada praktek apa yang sudah saya dapatkan, ternyata tidak bisa 100% berhasil. Selanjutnya di sini penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan Indonesia. Ya, terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan atau mencetuskan satu kasus kira-kira yang kalau dampak terjadi dampak bisa dipraktekkan. Saya juga tertarik untuk mempraktekkannya. Yang mana itu apa, murid yang paling mungkin sulit untuk kemarin kita hadapi. Jadi nanti mungkin silakan Bapak Ibu bisa mempraktekkan bagaimana caranya kita menjadi posisi manajer. Tidak usah yang terlalu ini dan kalimat yang tadi, tetapi nanti hasilnya bagaimana. Karena memang anak sekarang susah gitu. Anak-anak itu mau kita keras sudah bakal bisa sesuatu yang mental. Pendidikan teman yang seperti itu coba dengan kita melaksanakan kasus-kasus di sekolah kita dengan posisi manajer. Nanti kemudian jangan lupa di 3 restitusinya tadi, yang pertama menstabilkan, kemudian validasi data dan yang lain keyakinan kelas. Ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Murid kita mungkin siapa yang besar, yang sulit sekali mungkin di kelas-kelas lain boleh nanti sharing permasalahan sekolah, kemudian nanti kita bisa mencari solusi bersama. Ada atau tidak Bapak Ibu kelas ataupun guru mapel juga boleh. Kira-kira nanti kasus kalau anaknya seperti ini bagaimana, bisa tidak? Ada? Ya, coba nanti dipraktekkan. Tapi ya itu ya kalau Iya, dalam lumayan itu satu anak belakang satu anaknya. Lalu dari sana juga ada yang anak ternyata ini saya punya anak bapak ibu juga, saya tidak lagi juga. Saya ini menunjukkan saya berikan memilih anak membalas sekali. Mereka mau menghindar nanti dengan mungkin kebiasaan presentasi depan apa kemudian juga diskusi, mereka menyampaikan apa itu. Kemarin saya sempat memberikan tugas ke anak-anak itu ngobrol sesuai dengan sekarang kan sudah konten. Kemarin saya meminta anak-anak itu ngobrol wawancara Bapak RT sesuai dengan materi PKN ternyata mereka ya bisa meskipun itu membaca, tapi sudah ada niatan mereka datang assalamualaikum, dan itu individu bukan tugas kelompok. Itu ada di HP saya, belum sempat saya share ke grup atau ke ini apa namanya ke sosial media, tetapi kemarin ketika dari ada lomba itu saya berikan tugas seperti itu, ternyata yang luar biasa sudah berani ngomong depan kamera, sudah berani tanya ke Pak RT-nya dengan kalimat yang terbaca-baca, ada yang jelas, ada yang baca. Tidak apa-apa, itu sebuah sangat kemajuan karena anak kelas 4 SD sudah berani bertanya, kemudian juga orang tua yang lebih perhatian. Itu videonya bagus, ada awalan, kemudian ada musiknya, ada tulisannya, ternyata juga bisa meskipun seperti itu. Jadi mungkin kita harus lebih mencoba lagi meskipun kita dibimbingan, tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Memang terberat apalagi juga. saya merasakan dari sekolahan ngajar di sini paling luar biasa. Bapak Ibu semuanya, apalagi selama di sini luar biasa sehingga nanti kita bisa meningkatkan kompetensi kita itu bagaimana. Murid-murid kita ini memang kepercayaan dirinya itu
kurang. Ya. Terbukti di dalam setiap kita ngobrol-ngobrol untuk apalagi yang punya tampilan-tampilan mereka kurang percaya diri. Nah, tapi kemarin pada saat ini kamu baru susah mengamati ya, ini ternyata ketika di depan anak juga bisa. Jadi itu komentator saat unik itu dipegang oleh anak. Itu ternyata mereka juga berani untuk berkomentar dengan mic. Nah, itu satu hal yang sederhana, tetapi itu berwujud memberikan panggung, memberikan ruang pada anak untuk tampil, untuk mengekspresikan diri. Nah, nanti waktu yang lain anak lebih banyak diberikan kesempatan seperti itu. Kemudian kita jangan mematahkan semangat dan kepercayaan diri anak dengan kita memarahi, apalagi dengan kata-kata berusakan atau bentuk-bentuk yang membuat mental anak itu drop. Kita sebagai guru yang harus paling dihindari adalah itu, membuat mental drop dari anak-anak kita itu dengan kata-kata keras dan marah. Hanya itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sas tadi. Itu kalau seperti itu kira-kira apa ya Pak? Kebutuhan dasar apa yang anak butuhkan kira-kira? Sehingga tadi ada yang tempat tinggal, kemudian apa tadi? Rasa sayang, kebebasan, penguasaan. Kira-kira apa? Kalau ini menurut saya itu lebih ke penguasaan. Coba kalau anak-anak kita itu diberikan apa ya? Menonjolkan, oh aku itu misalnya kami ya Pak, jadi dia memiliki kekuasaan. Oh iya, saya tuh pengen ngomong ini keluar. Jadi dari itu mungkin anak-anak biasanya yang kurang percaya diri itu tumbuh karena itu kan dibesarkan. Kalau di ilmu parenting seperti itu, kalau ilmunya Bapak Ibu, karena mungkin dibesarkan, karena mungkin keluarga ataupun apa yang dia lihat dari kecil, sehingga akhirnya dia minder. Daripada aku ngomong malah dimarahin, jadi saya diam gitu, itu nggak bisa. Jadi mungkin ini tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah berpengaruh. Tetapi tidak ada salahnya kita sebagai guru karena kita adalah pendidik yang memiliki tugas untuk menuntun anak-anak ini sesuai dengan kodratnya, dengan bahagia dan selamat dan bahagia. Selama ini anak-anak tidak terjerumus pada keburukan dan dia bahagia selama pembelajaran. Saya yakin dengan kebiasaan kita yang sudah dilakukan dari ini, lama-kelamaan akan memunculkan itu. Kemudian meskipun sulit, tetapi tetap semangat Bapak Ibu. Kemarin sudah ditonton alhamdulillah masuk ke final, gitu. Itu nanti mungkin semoga bisa memotivasi anak-anak yang lain. Itu mungkin ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu atas kolaborasinya yang sudah berkenan di sela-sela kesibukannya, di sela-sela kegiatan sudah berkenan mengikuti pembahasan atau diseminasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Artanti. Saya rekan sejawat Humairotun-Nisa, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Mangkang Kulon 03 Kota Semarang. Diseminasi yang telah dilakukan di Nisa sangat inspiratif. Kita mendapatkan banyak ilmu tentang penerapan disiplin positif
terutama posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Saya akan mencoba menerapkan pada murid saya ketika menyelesaikan sebuah kasus. Terima kasih Bu Nisa, tetap semangat dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiken Widyastuti. Saya rekan sejawat Bu Nisa, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Mangkang Pulau 3, Kota Semarang. Diseminasi yang telah dilakukan Bu Nisa sangat inspiratif. Kita mendapat banyak ilmu tentang penerapan disiplin positif, salah satunya membuat keyakinan. Saya langsung menerapkan di kelas saya untuk membuat keyakinan kelas. Selain itu, saya juga mendapatkan ilmu baru tentang posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Terima kasih Bu Nisa, semangat melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mahmudah. Saya rekan sejawat Ibu Humairotunisa, calon guru penggerak angkatan 11 dari Sekolah Dasar Negeri Mangkang Kulon 3, Kota Semarang. Diseminasi yang telah dilakukan Bu Nisa sangat inspiratif. Kita mendapatkan banyak ilmu tentang penerapan disiplin positif, yaitu posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Saya akan mencoba menerapkan pada murid saya ketika menyelesaikan sebuah kasus. Selain itu, saya juga akan segera menerapkan membuat keyakinan kelas dengan cara anak-anak menuliskan keyakinan yang mereka inginkan, kemudian kita sepakati bersama untuk menjadi keyakinan kelas. Terima kasih Bu Nisa, tetap semangat dalam mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sri Amini. Saya rekan sejawat Bu Nisa, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Mangkang Kulon 03, Kota Semarang. Diseminasi yang telah dilakukan Bu Nisa sangat menginspirasi saya. Dari diseminasi ini, saya mendapatkan pemahaman tentang segitiga restitusi. Ternyata terdapat 3 langkah dalam merestitusi murid, yaitu menstabilisasikan masalah, validasi masalah, mengingatkan keyakinan kelas. Tetap semangat Bu Nisa dalam melaksanakan program kegiatan guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Demikian video aksi nyata saya. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.